Dan berikut adalah Arema Indonesia asuhan Miroslav Janu. Iya, kita tidak ada melihat duo dari Singapura, Ridwan dan juga Noah Alamsyah. Kita lihat di sini Sunarto yang akan diduetkan oleh Yongki Aribowo di depan, sementara Esteban akan menjadi jenderal lapangan tengah. Nah juga tentunya inilah dia Miroslav Janu yang dipercaya menggantikan peran dari Rene Alberts di musim lalu yang mengantarkan Arema Indonesia juara Liga Jarum Indonesia Super League di 2009-2010. Dan berikut adalah tentunya Persela Lamongan asuhan Subangkit. Ya, ini dia tim terbaik yang dimiliki oleh Coach Subangkit di Komang Putra, IKP, tetap dipercaya sebagai penjaga gawang utama. Sementara Karis dan juga Fabiano Beltran menjadi tembok di bawah. Barkowi dan juga kita lihat Han akan menjadi pendobrak jarak pertahanan daripada Arema. Subangkit mempercayai Ridwan Barkowi pada hari ini. Tentunya bersama-sama dengan Jimmy Suparno dan kawan-kawan di depan untuk bersama-sama mendobrak barisan pertahanan dari Arema Indonesia. Dan dikapteni oleh Zulkifli Syukurillah dia. Kick off babak pertama antara Arema Indonesia menghadapi Persela Lamongan. Coba mendobrak barisan pertahanan Arema Indonesia Persela Lamongan kali ini. Di menit-menit awal babak pertama. Bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali Jimmy Suparno dalam kotak penalti kali ini. Sebuah kesempatan Jimmy Suparno. Ya, tidak begitu jelas tadi crossing dari Jimmy Suparno. Apakah ingin langsung mencoba melakukan eksekusi ke gawang atau memberikan crossing kepada rekannya terlalu dalam sehingga akhirnya bola bisa keluar lapangan. Arema Indonesia sangat berat menghadapi pertandingan di putaran kedua ini. Dan tercatat dari 5 pertandingan terakhir tanpa kemenangan di bulan April dan juga bulan Mei. Di mana saat menghadapi Shandong Luneng dalam Liga Champions Asia, Arema Indonesia takluk saat bertandang ke Shandong Luneng dan juga kalah dari Pelita Jaya 1-0 saat bertandang ke Karawang. Dan juga menghadapi Semen Padang takluk 2-0. Begitu juga saat menghadapi Cerezo Osaka bertanding di Stadion Kanjuruhan, Arema Indonesia takluk dengan skor yang cukup telak yaitu 4-0. Dan terakhir tentunya saat menghadapi Jeonbuk Motors di mana Arema Indonesia ditaklukkan dengan skor yang begitu telak kembali yaitu 6-0. Kali ini Roman Camelo dalam kotak penalti. Roman Camelo. Ya, memang banyak sekali faktor yang menyebabkan prestasi dari Arema sedikit menurun, Yopi. Kita tahu juga Arema harus bermain di kompetisi atau level yang berbeda. Oh, hampir saja. Sebuah crossing dari Roman Camelo. 2 kali percobaan Roman Camelo bermaksud memberikan umpan kepada Yongki Aribowo. Oh, cukup baik sekali kita lihat crossing dari Roman Camelo. Namun sayang sekali heading dari Yongki terlalu tipis sehingga bola tadi melebar. Dan tentunya juga kita tahu faktor non teknis yang sedikit mempengaruhi kondisi para pemain Arema ataupun para squad yang ada di Arema, sehingga memang mereka agak sedikit melorot prestasinya.
namun kesempatan untuk bisa mencapai di finish 3 besar, bahkan juga bisa di 2 besar masih ada kesempatan sekali. juga. Tekanan mulai diberikan oleh Arema Indonesia. Melewati menit ketiga. Baik sekali. Abdul Musafri. Wow. Sangat baik, kita lihat kali ini Roman Kemelo kembali. Benar Tumamahu. Zulkifli Syukur. Salah seorang pemain yang begitu cemerlang di Piala AFF kemarin. Zulkifli Syukur dan sebuah umpan crossing kali ini. Oh. Iya, cukup baik sekali kita lihat 2 kali crossing dari sudut kiri dan sudut kanan. Sekarang kembali aktornya adalah Yongki. Saat ini dia melakukan heading yang sangat baik dan sangat tepat, namun sayang sekali posisi dari IKP atau Iko Putra masih tepat untuk menghentikan bola heading tadi. Cukup agresif kita lihat serangan dari Arema yang selalu mengisi dari sektor sayap. Lima kekalahan Arema Indonesia di bulan April dan bulan Mei dilewati tanpa keberhasilan mencetak 1 gol pun ke gawang lawan. Tercatat 18 kebobolan berada di gawang dari Kurnia Mega maupun Ahmad Kurniawan. 2 penjaga gawang yang merupakan kakak beradik berada di skuad Arema Indonesia. Baik sekali Ridwan Markowi, Jimmy Suparno kali ini. Masih Jimmy. Oh. Ya, agak terlalu lama tadi Jimmy untuk melepaskan bola. Namun memang sulitnya dengan kondisi tidak ada pergerakan dari rekannya untuk meminta bola, sehingga dia harus melakukan capping. Dan kita lihat di sini bagaimana Roman Kemelo mampu untuk mencuri bola dan akhirnya Jimmy harus menghentikannya dengan melakukan tackling. Kerja yang cukup baik dari seorang Kemelo, melakukan defense dan juga menyerang sama baiknya. Arema Indonesia saat ini tertahan di posisi keempat setelah melewati 24 kali pertandingan, 11 kemenangan, 7 kali hasil imbang dan 6 kali kekalahan dengan 38 gol dan 23 kebobolan. Dengan poin yang sudah diraih adalah 40. Apabila Arema Indonesia berhasil mengalahkan Persela Lamongan, tentunya pada hari ini Arema Indonesia dapat menggeser Semen Padang. Walaupun bernilai sama 43 poin, namun selisih gol yang lebih baik antara Arema dan juga Semen Padang. Lebih berhak Arema Indonesia berada di posisi kedua. 3 kesebelasan baik Semen Padang, Persija maupun Arema masih memperebutkan posisi kedua. Dan seperti kita ketahui bahwa Persipura Jayapura begitu kokoh, dan kali ini sebuah umpan crossing dari Zulkifli Syukur. Sebuah pelanggaran. Ya, tadi ada dorongan dari Hendro Siswanto terhadap Yongki. Yongki yang sedikit berpenampilan berbeda dengan rambutnya sudah mulai gondrong. Ya. Ya, didorong dari belakang. Keputusannya sangat tepat dari wasit untuk memberikan hadiah free kick. Cukup berbahaya, kita lihat sebuah free kick yang dilakukan oleh Esteban Guillen langsung menuju ke gawang IKP. Sayang sekali. Ya, dari sudut yang sangat sempit tadi kita lihat Esteban melakukan placing dengan kaki dalam, memutar bola ke arah yang jauh, namun masih belum tepat memenuhi sasaran di atas gawang IKP tadi.
Sebuah pelanggaran Fabiano Beltrame. Iya, berkali-kali kita lihat alur serangan dari Arema dimulai apabila tidak oleh Esteban Willian. Kita lihat di sini selalu Roman Camelo menjadi aktor utamanya, dan kita lihat bagaimana Fabian harus menghentikan laju. Ya, memang ada ganjalan di situ dan sangat tepat sekali keputusan wasit. Tentunya di daerah yang sangat berbahaya, ideal sekali untuk melakukan eksekusi bola mati. Iya. Dan sepertinya terjadi pergantian pemain. Wow. Cukup mengejutkan di sini. Kim Yong Han harus keluar. Ya, tidak jelas tadi kita lihat bagaimana yang terjadi dengan Kim Yong Han. Kelihatannya dia memegang kaki bagian dalamnya atau mungkin otot pahanya yang sedikit tertarik, menyebabkan dia harus diganti di waktu yang saya pikir masih terlalu sedikit. Oh. Yonato Pamahu kembali. Cukup baik, sebuah umpan crossing. Wow. Ya. Hampir saja. Maksudnya sangat baik tadi dari Hendro Siswanto melakukan passing ke arah tiang jauh di mana Barkowi memang sudah berada, namun kecepatan bola masih bisa dipotong oleh Zulkifli Syukur. Cukup cepat serangan balik dari anak Persela. Dan ini dia Gustavo, playmaker dari Persela yang belum begitu terlihat jelas peran sertanya di sektor tengah. Masih belum terlihat permainannya. Gustavo Lopez. Baik sekali dalam kotak penalti, terjadi kemelut. Ya, ini dia Aris Alfiansa yang menggantikan Kim Yong Han yang harus ditarik keluar karena cedera tadi. Di stadion ini pula Arema Indonesia berhasil menundukkan Delta Sidoarjo di pertandingan terakhir dengan skor 3-0, di mana gol dicetak oleh Yongki Adibowo dan Roman Camelo. Yongki mencetak 2 gol, Roman Camelo 1 gol. Oh, Permainan tik-tak kita lihat dari Arema Indonesia. Kali ini Tia Musafri kirimkan umpan crossing lagi-lagi. Cukup terbuka. Esteban. Oh. Ya, cukup baik sekali kita lihat ball position dari anak Arema. Bermain sebagai tuan rumah, mereka berani memainkan bola-bola pendek yang sangat cepat. Dan ya, percobaan dari Esteban Willian jauh, namun sedikit merepotkan Iko Mangputra. Iya. Kedua tim pada musim ini masih tetap sama kuat, di mana pada pertemuan pertama di putaran pertama Arema Indonesia berhasil ditahan imbang oleh Persela Lamongan.
dengan skor 0-0. Ahmad Bustami. Ya, cukup baik sekali kita kerja sama antara anak-anak Arema yang bermain sangat taktis, tidak terlalu lama untuk memainkan bola, dan kita lihat di sini bagaimana passing dari Beni Wahyudi yang mempunyai visi cukup baik melihat pergerakan Bustami di tengah tanpa penjagaan. Sekali melakukan kontrol bola, namun sayang sekali tendangan menyusul dari Bustami masih melenceng dari gawang Iko Mangputra. Oh, sayang Ya. sekali Tia Mustafri terjebak offside. Tipis sekali yang kita lihat Ya. posisi dari Tia Musafri dari offside dan tidak. Dan tidak cuma Tia Mustafri, Betul. 2 pemain terjebak offside, kita lihat. Fabiano Da Rosa, pemain yang sudah mencetak 4 gol. Back tengah, palang pintu dan juga kapten kesebelasan dari Persela. Mustafic. Aris. Oh, baik sekali Aris. Mencoba melewati Leonard Tupamahu. Ini Wahyudi. Oh, keras Ahmad Bustami tadi. Sebuah pelanggaran terhadap Aris Alfiansyah. Baik sekali Gustavo. Mustafic. Tidak jelas tadi sebuah umpan dari Dedi Indra. Back kiri yang kerap kali overlap membantu serangan. Roman Kemelo. 8 gol sudah dicetak oleh Roman Kemelo. Hanya berbanding 1 dengan Noh Alamsyah. Ya, sedikit berbeda apabila kita lihat Ridwan yang bermain di sektor sebelah kanan, karena Ridwan apabila menyisir, Play on. Oh, terjadi satu terburu-buru kita pelanggaran. lihat. Terjadi pelanggaran tadi sebenarnya Yopi di depan wasit karena terjadi tendangan tadi terhadap pemain Arema, ya terhadap Musafri, namun wasit tidak memberikan pelanggaran bagi Arema. Ya, ternyata diberikan Yopi kartu kuning. Kartu kuning pertama di pertandingan kali ini kepada Fahrudin Mustafic. Kartu kuning kelimanya di musim ini. Gelandang bertahan yang pada hari ini tidak dapat bertemu Noh Alamsyah maupun M. Ridwan. Pemain tim nasional Singapura. Oh, cukup baik sekali kali ini Aris Alfiansyah. Iya, bukan tidak ada serangan. Kita lihat Persela pun masih mempunyai kesempatan untuk melakukan serangan. Namun kesigapan dari Zulkifli untuk melapis daerah pertahanan tadi yang hampir saja kecolongan oleh pemain Persela, yaitu Aris Alfiansyah.
Memang agak sedikit sulit bagi Persela untuk mengembangkan permainan Yupi, karena kita lihat pressure Arema cukup bagus. Ya, seperti ini kita lihat susah sekali untuk memberikan kesempatan atau tidak sama sekali Taufik Asrun bisa melakukan crossing karena memang pressure yang selalu cukup ketat dari anak-anak Arema, sehingga memang agak merepotkan. Ya, kita lihat apabila karakter permainan dari Ridwan apabila bermain di sektor sayap, dia selalu melakukan atau menyisir daerah pertahanan lawan dengan dribble yang sangat cepat dan selalu berani langsung penetrasi masuk ke kotak penalti yang memang sangat-sangat berbahaya. Namun di sini kita belum ada lihat kesempatan seperti itu, justru malah banyak pemain-pemain dari sayap lebih banyak melakukan crossing untuk memberikan umpan kepada striker dan belum ada inisiatif untuk melakukan dribbling masuk hingga dalam kotak penalti. Ya, terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Bola yang dikuasai oleh Fabiano Beltram. Esteban. Umpannya cukup baik. Maksudnya kepada Sunarto. Ini Wahyudi, salah satu anggota skuad tim nasional Indonesia. Di Komang Putra cukup banyak merasakan gempuran dari anak-anak Arema Indonesia. Singoedan. Lagi-lagi sebuah pelanggaran kali ini oleh Gustavo Fabian Lopez. Sebuah dorongan dari Gustavo Lopez. Oh, Barkowi cukup sigap Barkowi. Yang Ratu Pamahu. Ini Wahyudi. Oh. Hendro Siswanto. Cukup baik kali ini, sebuah serangan balik. Gustavo Lopez, Ridwan Barkowi. Oh. Iya, cukup cepat sekali kita lihat triangle di mana Hendro Siswanto memberikan bola kepada Gustavo Lopez dan Lopez langsung memberikan umpan yang sangat terukur kepada Ridwan Barkowi yang langsung melakukan eksekusi dengan tendangan kaki kiri yang namun sangat lemah dan masih jauh sekali dari gawang Kurnia Mega. Dari 5 pertandingan terakhir Persela Lamongan berhasil mencatat 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Di mana kemenangan dicetak saat menghadapi Semen Padang dengan skor 1-0 bermain di kandang, dan juga Persiwa Wamena yang merupakan rekor kemenangan tertinggi untuk Persela Lamongan 5-1 saat berlaga di Surajaya Lamongan. Baik sekali sebuah kerjasama di dalam kotak penalti baik Yongki maupun Sunarto. Roman Camelo menyisir sisi kanan kali ini. Ya, kita lihat hampir semua pemain dari Persela melakukan defense atau bermain di daerah pertahanan sendiri. Dan memang penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh anak-anak dari Arema. Sunarto. Baik sekali. Gustavo Lopez berikan pada Hendro Siswanto. Masih dikuasai oleh Hendro Siswanto.
Oh, sayang sekali. Kali ini Sunarto. Gustavo Lopez. Membuka cukup ruang. Kembali Gustavo Lopez. Oh, Gustavo Lopez. Ya, kita lihat memang serangan yang cukup banyak dilakukan oleh Arema, namun kita lihat serangan balik atau permainan kolektivitas dari anak-anak Persela cukup merepotkan, dan di sini kita lihat duel yang dimenangkan oleh Lopez dan melakukan tendangan dengan ujung kaki, namun sayang sekali tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Lopez masih melenceng tipis sekali dari gawang Kurnia Mega. Hampir saja justru Persela yang mencuri gol pertama, Yopi. Iya. Sudah mulai terlihat peran dari seorang Gustavo Lopez menjadi jenderal lini tengah untuk Persela. Iya. Berduet dengan Farudi Mustafiz pada hari ini. Ada sedikit yang menarik sebenarnya, bagaimana tadi Kim Yong Han yang harus diganti. Dan cukup terbuka kali ini, tendangan keras dari Roman Camelo. Masih ada Theo Musafri kali ini. Musafri. Oh. Iya, terlalu tinggi usaha tadi yang dilakukan oleh anak Arema. Musafri tidak jelas tadi ingin mengarahkan bola kemana. Ya, biasanya kita lihat coach Subangkit lebih memilih Zulham Zamrun, Iya. tapi untuk bermain sebagai striker, namun sedikit membingungkan karena yang dimasukkan adalah Aris Alfiansyah. Ya, memang tadi ada pergerakan dari Musafri, di mana syuting tadi yang dilakukan oleh Roman Camelo Iya. mengarah ke gawang langsung dan bukan memberikan umpan, sehingga memang Musafri tidak dalam posisi offside. Roman Camelo umpan kepada Yongki Aribo maupun Sunarto di depan. Satu kali hasil imbang Persela Lamongan diraih saat bermain menghadapi Pelita Jaya di Surajaya Lamongan, di mana satu gol tersebut dicetak oleh Gustavo Fabian Lopez. Gol penyeimbang kedudukan yang menghindari Persela Lamongan dari kekalahan. Dan 2 kali Persela Lamongan merasakan kekalahan beruntun, yaitu dari Persiba Balikpapan dengan skor 4-0 dan juga menghadapi Persipura di pertandingan terakhir dengan skor 1-0. Tendangan keras tadi kita lihat belum mengarah dengan baik. Ya, Arema Indonesia lebih menguasai lapangan tengah semenjak digantikannya Kim Yong Han. Berbahaya Yongki. Beni Wahyudi. Ya, pelanggaran tadi dari Esteban Gilian untuk menahan laju. Ya, lari daripada Gustavo Lopez. Gustavo Lopez, pemain yang baru bergabung di putaran kedua ini bersama Persela Lamongan, dan Ridwan Barkowi. 4 gol sudah dicetak oleh Ridwan Barkowi. Lopez kembali. Baik sekali. Kita lihat Esteban Gian. Zulkifli Syukur.
Ini Wahyudi cukup terbuka kali ini. Sebuah umpan crossing. Iya, masih begitu rapat kita lihat pertahanan dari anak Persela, di mana Fabiano Taufik Asrun juga masih menjaga daerahnya begitu baik, masih mempunyai konsentrasi yang maksimal. Namun terlepas dari itu memang juga finishing dari anak-anak Arema yang agak sedikit kurang baik, sehingga peluang yang dimiliki memang masih sangat susah sekali untuk bisa menjadikan gol. Zulkifli syukur kali ini. Baik sekali Zulkifli. Coba melewati 2-3 pemain dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Zulkifli. Pemain yang ditunjuk menjadi kapten kesebelasan, menggantikan peran dari Muhammad Alamsyah. Ya, ini dia Leo Tupamahu, sosok yang diharapkan bisa menjadi pengganti dari Pierre Jangka. Benar. Yang hengkang dari Arema. Suasana di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Di beberapa sudut cukup kondusif suasana tersebut. Dan Karis Yulianto berduet dengan Fabiano Beltran menahan gempuran dari Yongki dan juga Sunarto maupun Allahu Abdul Musafri. Terlalu deras. Coach Janu masih tetap tenang di kursi pelatih di bangku cadangan. Cukup banyak tekanan diberikan oleh Arema Indonesia. Memasuki menit ke-32 dan skor belum berubah, masih tetap 0-0. Mari kita tunggu tentunya tim mana yang berhasil untuk mencetak gol lebih dulu. Apakah Arema Indonesia ataupun juga Persela Lamongan. Kali ini Yongki. Esteban. Ahmad Bustomi. Baik sekali Ahmad Bustomi. Ya, memang sangat sulit untuk melakukan atau permainan bola-bola pendek wall pass di daerah yang begitu sempit dengan begitu banyaknya pemain pertahanan daripada Persela. Sehingga tadi bagaimana kita lihat wall pass antara Esteban Gilian dan juga Ahmad Bustomi sangat sulit sekali dan masih bisa dipotong. Dan kita lihat Fahrudin masih tersungkur di lapangan dan sebuah kartu kuning kembali dikeluarkan, dan kali ini untuk Roman Kemelo. Ya, pada pertemuan pertama di putaran pertama kemarin dengan skor imbang 0-0, kedua kesebelasan, cukup banyak kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit pada pertandingan tersebut. Tercatat 5 kartu kuning untuk Karis Yulianto, Fahrudin Mustafiz, Pierre Jangka, Leonard Tupamahu, dan Benny Wahyudi. Menandakan begitu kerasnya pertandingan antara Arema Indonesia menghadapi Persela Lamongan. Kali ini memasuki menit ke-33
Tercatat 2 kartu kuning sudah diberikan. Pertama kepada Fahrudin Mustafiz dan Roman Camelo dari Arema Indonesia. Esteban. Jadi Wahyudi. Pendek saja. Ya, bola yang memang dipassing tadi sedikit keras dan agak sedikit sulit untuk dikontrol lajunya. Sehingga memang tadi bola yang akhirnya deflected mengarah kepada Thea Musafri. Susah sekali untuk dikejar. Masih ada Juan Revi di situ. Iya. Yang belum diturunkan. Sangat menarik kita lihat memang pertempuran di lini tengah, di mana Persela ada Mustafiz Fahrudin, ada Gustavo, dan juga kita lihat di sini ada Bustomi dan juga Esteban Gilian di kubu Arema. Pertempuran di lini tengah memang sangat mempengaruhi sekali bagaimana penguasaan bola dari sebuah tim. Dan sampai saat ini ball position masih dikuasai oleh Arema Indonesia. Roman Golian. Ya, tentunya juga penguasaan bola juga tidak menjamin tim itu akan memenangkan pertandingan, Yopi. Bahwa efektivitas benar sekali. Serangan itulah yang lebih utama. Dengan sedikit peluang bisa mencetak gol itu lebih baik dibanding harus mempunyai banyak peluang namun tidak ada gol yang tercipta. Apabila Persela Lamongan berhasil mengalahkan Arema Indonesia di pertandingan kali ini, cukup menarik. Persela Lamongan langsung naik 3 tingkat. Dan sebuah umpan kali ini berbahaya, kita lihat. Terbuka. Roman Camelo, sebuah peluang. Sayang sekali, masih melebar. Ya, kita lihat jarak syuting yang sangat-sangat ideal dengan kekuatan kaki kiri yang dimiliki oleh Roman Camelo. Menerima umpan dan bisa memilih lokasi untuk melakukan placing. Sudah benar. Udah tepat sekali sebenarnya maksud dari Roman Camelo, namun sayang sekali masih tipis dari gawang IKP. Hilanglah peluang yang sangat-sangat baik di babak pertama ini. Kita lihat bagaimana Janu sedikit kecewa. Ya. Cukup banyak memang peluang dari Roman Camelo. Gustavo Lopez. Pemain asal Argentina. Yang juga pernah bermain di River Plate dan juga Estudiantes. Oh, cukup terbuka. Iya, cukup cerdik sekali kita lihat passing dari Gustavo Lopez, di mana terjadi pergerakan Ridwan Barkowi yang berlari keluar untuk mengalihkan perhatian dari pertahanan Arema, sehingga juga di situ Alfiansah begitu terbuka untuk menerima bola tadi. Namun sayang sekali memang kita lihat jam terbang dan pengalaman Alfiansah yang masih sedikit kurang. Benar. Tidak ada penjagaan sebenarnya, namun Alfiansah langsung melakukan syuting dengan kaki kiri yang masih jauh sekali dari gawang Kurniawan. Thea Musafri. Zulkifli Syukur. Cukup baik maksudnya kepada Yongki Aribowo dalam kotak penalti. Yongki. Thea Musafri. Persela Lamongan dengan poin 32 sementara tertahan di posisi ke-10. Dengan 9 kali kemenangan, 5 kali hasil imbang dan 9 kali kekalahan. Setelah melewati 23 pertandingan.
26 gol dan 28 kebobolan. Apabila berhasil mengalahkan Arema Indonesia, Persela Lamongan berhasil tentunya menggeser PSPS Pekanbaru yang berada di posisi ke-7 dengan nilai 33. Mudah saja untuk Iko Mang Putra. Tidak berbahaya. Balik kali ini Arema Indonesia melakukan tekanan. Cukup sabar V, kita lihat Ya. anak-anak Arema Indonesia dalam melancarkan serangan ke gawang Persela Lamongan. Permainan dari kaki ke kaki terlihat dan sebuah handball. Hendro Siswanto cukup riskan. Ya. Dan kalau kita ingat Esteban Guillen dengan gol indahnya dari sisi kiri atau sisi kanan pertahanan Persela Lamongan. Ya, peluang di menit-menit akhir bagi kubu Arema. Dan benar sekali kita lihat Esteban Guillen. Dari posisi yang hampir sama seperti free kick yang diambil oleh Esteban Guillen tadi. Tentunya juga diperlukan konsentrasi full karena di menit-menit akhir ini sebenarnya sangat-sangat rawan sekali. Rawan gol tercipta karena konsentrasi juga sudah mulai kendur. Iya. Diakibatkan karena kelelahan juga bisa. Harus waspada Fabiano dan rekan-rekannya. Sebuah peluang di menit 41 kali ini. Esteban Guillen. Oh, tinju saja oleh IKP. Berbahaya. Riskan sekali tadi kita lihat. Umpan dari Ridwan Barkoli pada Dedi Indra. Dan menghasilkan sepak pojok untuk Arema Indonesia. Ya, lagi-lagi hanya menerpa jaring sebelah luar dari gawang IKP. Yongki 3 kali heading sudah Yopi dari seorang Yongki, namun semuanya masih belum berhasil. Cukup terbuka, kita lihat Yongki untuk melawan sundulan ke arah gawang, tidak ada menjaga, namun masih melebar sedikit di sisi kiri gawang dari Iko Mang Putra. Ya, kita juga belum begitu melihat jelas penampilan dari Sunarto yang memang biasa kita tahu bahwa Sunarto adalah seorang super sub Benar. yang selalu bisa membahayakan dan mencetak gol pada saat dia justru baru diturunkan di babak kedua. Namun saat ini bermain dari menit awal belum memperlihatkan kontribusinya. Menarik di sini, V. Baik Sunarto maupun Yongki Aribo merupakan jebolan U21. Yongki merupakan jebolan U21 Persik Kediri. Ya, Sedangkan Sunarto asli produk dari Arema Indonesia. betul sekali. Mempercayakan pemain muda Miroslav Janu pada pertandingan kali ini. Roman Camelo. Lagi-lagi permainan tik-tak dari Arema Indonesia cukup berbahaya. Masih disiplin pertahanan Persela Lamongan. Dia itu Pamahu. Roman Camelo kembali. Crossing. Roman Camelo. Lagi-lagi Fabiano Beltram kali ini.
bertubi-tubi kita lihat. Baik Roman maupun Esteban Guillen. Masuk ke menit akhir pertandingan babak pertama. Skor belum berubah, masih tetap 0-0 untuk Arema maupun Persela Lamongan. Offside. Ya, tepat sekali. Ya, jelas sekali. Jelas memang. Bola mengarah kepada Musafri yang memang sudah berdiri pada posisi offside. Tambahan waktu 1 menit. Dan kali ini sebuah peluang. Hampir saja di depan kotak penalti tadi Aris Alfiansyah. Go. Dan mitra sepak bola wasit Ahmad Suparman meniupkan peluit panjangnya. Bertanda pertandingan babak pertama telah berakhir dan skor masih tetap sama kuat 0-0. Cukup banyak peluang yang diciptakan oleh Yongki Aribowo maupun Ridwan Barkowi dari kedua kesebelasan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. 1 gol saat menghadapi Persiwa Wamena. Inilah dia, kick off babak kedua. Arema Indonesia menghadapi Persela Lamongan. Sedikit dibahas Bung Veve dengan tidak hadirnya Along dan juga Muhammad Ridwan. Terlihat Arema Indonesia begitu kesulitan untuk finishing dalam peluang-peluang yang diberikan. Ya, memang sedikit terasa kita lihat duo Singapura tidak bisa turun di pertandingan ini karena cedera memang sangat berpengaruh. Di mana memang Along menjadi salah seorang eksekutor di daerah ini pertahanan lawan yang sangat berbahaya. Sementara kita tahu juga Ridwan yang mempunyai penetrasi yang begitu baik dari sektor sayap dan selalu menusuk ke jantung pertahanan memasuki kotak penalti lawan. Dan ini memang jelas tidak begitu terlihat. Banyak sekali memang peluang namun crossing dari luar atau lebar lapangan yang selesai dilakukan. Sementara kita tahu Fabiano mempunyai kekuatan di bola-bola udara yang sangat baik sehingga memang masih begitu gampangnya bola-bola udara atau crossing yang bisa dimentahkan. Walaupun memang Yongki mempunyai beberapa kali peluang dari bola-bola heading namun tetap juga masih begitu sulit untuk mencetak gol. Arema Indonesia merupakan salah satu tim yang belum pernah kalah apabila bermain di kandang, tepatnya di Stadion Kanjuruhan Malang ini. Dan hanya Sriwijaya FC yang berhasil menahan imbang di kandang Arema pada tanggal 27 Maret 2011. Di mana saat itu pertandingan berkesudahan dengan skor 1-1. Gol dicetak oleh T.A. Musafri dan juga Budi Sudarsono dari Sriwijaya FC.
Oh. Dan satu tim lagi yang berhasil menahan imbang adalah Persiba Balikpapan saat bermain di Kanjuruhan Malang ini. Dan pelanggaran cukup keras kepada Aris Alfiansyah dari Zulkifli Syukur. Iya, sangat keras, dan melihat dari kejadian ini saya berpikir bahwa memang pantas sekali untuk bisa diberikan kartu kuning tentunya. Kita lihat arah dari telapak kaki Zulkifli langsung mengarah ke tulang kering. Ya, kita lihat bagaimana juga Alfiansyah memberikan keinginan dari wasit untuk memberikan kartu kepada Zulkifli yang memang dengan sengaja. Gustavo Lopez cukup baik kepada Ridwan Barkowi. Ya, corner setelah bola dibuang oleh Leonardo Pamahu dengan kepala tadi. Gustavo Lopez, pemain berusia 24 tahun, berkebangsaan Argentina. Ya, lagi-lagi sepak pojok terjadi pelanggaran di sini. Dan kita lihat sepertinya terjadi benturan yang cukup keras. Terkena kaki kelihatannya. Kepala salah seorang pemain dari Ridwan Barkowi. Jelas sekali. Ridwan Barkowi. Leonardo Pamahu. Cukup keras. Masih terkapar dan kita lihat pendarahan. Sobek Kelihatannya pendarahan di bagian muka. Betul. Dari Ridwan Barkowi. Tim medis pun langsung turun ke lapangan. Ya, terkena sepatu. Kelihatannya dari kaki Zulkifli tadi. Ya, pul sepatu dari Leonardo Pamahu maupun Zulkifli Syukur. Dan sepertinya ada isyarat dari para medis untuk pergantian pemain dan Ya. Terkena bagian hidung dari Ridwan Barkowi. Ya, mengenai kaki dari Leonardo Pamahu. Ya, cukup banyak darah yang keluar dari bagian hidung Ridwan Barkowi. Keras memang baik Zulkifli, Leonardo Pamahu menjaga pertahanannya. Dan Zulham Zahrun pun disiapkan oleh Subangkit. Naik turun, kalau defend naik turun ya. Naik turun, siap, oke. Kembali sebuah corner kick untuk Persela Lamongan. Leonardo Pamahu. Baik sekali Gustavo Lopez, aksi individu dari Gustavo Lopez. Ya, cukup baik kita lihat ancaman dari Gustavo terhadap lini pertahanan dari Arema. Kita lihat tadi bagaimana Roman Golian yang harus membuang bola, melakukan clearance di arah pertahanannya. Sementara itu kita lihat di sini Zulham Zamrun akhirnya dimasukkan untuk menggantikan Ridwan Barkowi. Iya, Zulham Zamrun, top scorer dari Persela Lamongan saat ini, yang masih memimpin dengan 5 gol. Ya, tidak banyak memang kerja dari seorang Kurnia Mega, dan jarang sekali kita melihat Kurnia Mega menangkap bola atau memegang bola, Yopi. Dan memang jelas terlihat Persela juga agak sedikit ingin keluar dari tekanan Arema di babak kedua ini.
terlihat memang banyak sekali usaha dari Persela untuk keluar. Nah, sementara itu kita lihat offense, ya. di pinggir lapangan Ridwan Barkowi. Walaupun sudah digantikan oleh Zulham Zamrun dan sangat besar dan sangat penting tentunya Ridwan Barkowi maupun Kim Yong Han, dua pemain sudah ditarik keluar oleh pelatih Subangkit dan keduanya Ya. pun harus ditarik karena cedera yang menimpa. Betul. Kedua-duanya memang striker yang juga cukup berbahaya sebenarnya bagi tim Persela. Dan sekarang kesempatan bagaimana Zulham Zamrun dan juga pemain muda Haris Alfiansyah untuk menunjukkan kualitasnya. Menarik di sini V, baik Persela maupun Arema Indonesia saat ini menurunkan dua striker yang merupakan produk dari U21. Iya. Baik Zulham maupun Aris Alfiansyah. Keduanya adalah produk U21 dari Persela Lamongan. Sebenarnya masih ada beberapa nama kita lihat dari kubu Arema di bangku cadangan seperti ada Ahmad Amiruddin Iya. dan juga Dede Santoso yang mempunyai kualitas menyerang juga cukup baik. Belum ada terlihat indikasi dari Coach Janu untuk melakukan atau merotasi pemain dan merubah cara permainan dari timnya sendiri. Bukan sebuah pelanggaran dari Roman Golian tadi. Kembali Jimmy Suparno, Marudin. Pelanggaran Esteban Guillen. Baik sekali, kali ini umpan dari Gustavo Lopez. Oh, terlambat kita lihat Zulham Zamrun dan kali ini Jimmy Suparno. Masih ada Zulkifli Syukur di sana. Sebuah serangan balik kali ini Zulkifli Syukur. Ahmad Bustomi, Yongki Aribowo, Zulkifli Syukur. Crossing cukup baik kali ini Roman Camelo. Ya, kita lihat Roman Camelo sedikit off day dan dia menunjuk seperti menunjuk ke arah lampu mungkin Yopi yang sedikit mengganggu penglihatannya. Crossing yang sangat baik dari Zulkifli Syukur mengarah ke tiang jauh. Namun memang heading dari Roman Camelo tadi memang sudah mengenai tangannya. Ya, kita lihat bagaimana indikasi dari Komang Iya. Putra untuk memberikan pencerahan kepada pelatih tentunya. Lagi-lagi sebuah peluang dari Arema Indonesia belum berhasil menjebol gawang IKP. Crossing maksudnya kepada Aris Alfiansyah di depan. Hendro Siswanto, Zulham, Gustavo Lopez. Lebih berani Persela Lamongan pada babak kedua ini bermain terbuka. Tidak saja atau bukan hanya mengandalkan serangan balik. Ya, mereka memang melihat juga bagaimana penampilan dari Arema di babak pertama tadi memang cukup bisa diredam sehingga mereka juga memilih di babak kedua ini seperti lebih berani untuk keluar menyerang. Pelanggaran Talohu Abdul Musafri. Ya, mendorong Fabiano tadi. Cukup lama sudah Fabiano bermain untuk Persela Ya. Lamongan dan tentunya memang peran dari Fabiano sangat-sangat krusial sekali di daerah pertahanan.
Kembali sebuah peluang. Oh! Roman Kemelo berkali-kali kita lihat pemain asal Slovakia ini begitu berbahaya. Iya, dari jarak dekat, jarak jauh sudah dilakukan atau usaha dari Roman Kemelo, tendangan yang sangat keras mengarah ke tiang jauh namun masih melebar dari gawang IKP. Walaupun gol belum tercipta di pertandingan ini, namun saya melihat di pertandingan ini sangat menarik dengan bola-bola umpan-umpan pendek yang begitu cepat. Ya, Sunarto akhirnya digantikan. Dendi Santoso, Betul sekali, seperti kita bicarakan tadi. masukkan pemain muda, lagi-lagi Miroslav Janu. Dan terlihat di babak kedua ini Miroslav Janu sudah berdiri di sisi lapangan. Ya, Was-was tentunya untuk Miroslav Janu. Sebuah tuntutan dari Aremania, betul. pecinta Arema Indonesia, mengingat Arema Indonesia adalah juara bertahan di musim lalu, di mana menjadi juara Indonesia Super League dengan menciptakan 57 gol dengan 22 kebobolan. Zulham Zamrun. Ya, hampir saja usaha dari Zulham berhasil, namun masih bisa dimentahkan oleh Kurnia Mega. Tendangan yang sangat keras, namun memang terlalu tepat mengarah kepada Kurnia Mega. Oh. Itu dia crossing yang cukup berbahaya. Namun seperti kita katakan tadi bahwa memang dengan tidak adanya Along agak sedikit sulit memang, karena kualitas Along di bola-bola udara sudah teruji. Di sini kita bagaimana Yongki sedikit terlambat untuk memotong crossing dari Zulkifli Syukur. Hanya dalam waktu kurang lebih 3 menit begitu banyak peluang dari Arema Indonesia dan kekecewaan terlihat dari Miroslav Janu. Cukup seru pertandingan kali ini dan kembali umpan panjang. Oh. Menarik untuk kita bahas, Bung Feve, kalau seandainya Arema Indonesia finish di urutan kedua pada musim ini, berarti 2 tahun berturut-turut 2 kesebelasan, yaitu Persipura dan juga Arema Indonesia menguasai persepak bolaan Indonesia. Betul. Namun tentunya juga masih ada sisa pertandingan ya, Pi, yang bisa menentukan itu. Kita tahu beberapa tim memang mempunyai kans untuk bisa berhenti atau berakhir di urutan kedua. Kita tahu ada Semen Padang, Persija, Arema, Dan juga Sriwijaya betul FC. sekali, bahkan Sriwijaya FC. Namun kita lihat di pertandingan terakhir juga tim-tim yang mempunyai kans ini juga justru malah sedikit agak susah untuk meraih poin penuh. Kita tahu di pertandingan terakhir juga Persija dihadang oleh seterunya untuk merebut peringkat 2 yaitu Semen Padang. Dan apabila pun ini hasil draw, tentunya juga agak sedikit merepotkan untuk bisa lebih memperbaiki peringkat. Ya, di pertandingan sebelumnya Persipura Bijang Model Tras Sidoarjo cukup mengejutkan. Betul. Ternyata hasil yang diraih oleh Persipura adalah 1-1. Ya, padahal kita tahu juga, mungkin semua juga masyarakat sepak bola tahu bahwa kondisi finansial atau krisis non teknis yang dialami oleh Deltras memang sangat-sangat dahsyat. Namun dengan masalah itu pun mereka masih bisa tampil profesional dan menahan calon kuat juara di musim ini, Persipura. Kesempatan tentunya untuk para pemain menunjukkan kualitasnya agar dapat dikontrak oleh tim-tim lain di musim yang akan datang. Di sisa musim ini memang adalah ajang jual diri bagi setiap pemain. Paling tidak mungkin mengharapkan bisa mendapat kontrak baru di klub baru. Tea Musafri, pemain yang sangat bersinar bersama Persiba Balikpapan, sempat direkrut oleh Persija Jakarta dan kali ini berlabuh di Arema Indonesia. Esteban Guillen
pemain asal Uruguay. Cukup kesulitan. Tentunya sangat mengherankan begitu banyak peluang yang terjadi. Namun belum satu pun menghasilkan sebuah gol. Walaupun begitu banyak dan kita dengar gemuruh dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini untuk mendukung Arema Indonesia. Ahmad Bustomi, Iwan Camelo, Dendi Santoso. Sebuah kesempatan lewat sepak pojok. Iwan Camelo cukup berbahaya, namun masih tepat pada tangkapan Iko Mangputra. Iya, pemain yang cukup senior. Kita lihat di sini IKP masih mempunyai kemampuan untuk membaca permainan, dan kita lihat momen yang sangat tepat sekali di mana IKP mampu untuk melompat dan menjangkau bola crossing tadi. Jam terbang memang yang cukup lama dan cukup banyak mempunyai pengalaman bermain IKP, sehingga coach Bangkit masih terus bisa memberikan kepercayaan kepadanya. Padahal kita tahu juga ada salah satu kiper, Khairul Huda, yang juga mempunyai kualitas yang cukup baik. Percaya pada pertandingan ini? Ya, justru IKP. Betul. Baik sekali, sebuah peluang. Tia Musafri masih mentah peluang di dalam kotak penalti tadi. Dan Arema Indonesia merupakan tim pertama yang berhasil mengalahkan Persipura Jayapura di Indonesia Super League musim ini, di mana gol dicetak oleh Sunarto yang baru saja digantikan oleh Dendi Santoso. Duet pada hari ini yang kurang efektif. Ya, memang sepertinya sinar dari Sunarto adalah datang dari bangku cadangan ya. Sebagai super sub, memang itu adalah salah satu julukan dari seorang Sunarto. Namun sayang, kesempatan untuk bermain sebagai starter tidak bisa dimaksimalkan oleh Sunarto. Tentunya memang masih perlu juga kesempatan yang lebih banyak bagi seorang Sunarto untuk bisa lebih menambah pengalamannya. Benar sekali. Gustavo Lopez masih kembali. Gustavo Lopez sayang sekali. Tidak terlihat peran dari Gustavo Lopez yang terkenal dengan tendangan kerasnya. Dan sementara di pinggir lapangan terlihat Ridwan Barkowi sudah dapat duduk kembali di bangku cadangan setelah sempat terkapar beberapa saat. Salam Pantai Musafri. Jimmy Suparno. Dedi Indra. Hendro Siswanto. Persela Lamongan sempat menorehkan nilai yang cukup fantastis di putaran kedua ini, di mana 6 pertandingan tanpa kalah mengawali putaran kedua ini dengan 5 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Mencetak 13 gol dan hanya kebobolan 3 kali. Namun kali ini sebuah serangan di dalam kotak penalti, bukan sebuah pelanggaran.
Ya, cukup bersih tadi kita lihat Dedi Indra untuk melakukan tackling. Bola yang diambil sangat bersih sekali, sehingga memang tidak ada pelanggaran penalti di sini. Dan terlihat Coach Janu, baik. Cukup baik, Yongki Aribowo, sayang sekali. Ya, sejauh ini konsentrasi ini pertahanan yang sangat baik. Lagi-lagi Dedi Indra memotong bola tadi. Baik sekali Dedi Indra. Kita lihat sebuah aksi Ya, dari Dedi Indra Sampurna. Pemain yang musim lalu bermain bersama Gresik United. Sebuah kesempatan. Leonard Tupamahu cukup terbuka dengan sebuah sundulan, namun sayang sekali masih berada di atas Mister gawang IKP. ya, baik sekali kita lihat visi crossing dari Esteban Willian mengarah ke tiang jauh, di mana Leonard Tupamahu berdiri sangat bebas, namun headingnya tidak mengarah ke gawang, masih di atas Mister gawang dari IKP. Sementara itu pemain atau dua pemain yang kita sebutkan tadi, Yopi, yang di bench dari Arema, Ahmad Amiruddin juga sekarang sudah dimasukkan. Benar sekali. Untuk menggantikan Tia Musafri. Tentunya ada darah segar bagi kubu Arema untuk bisa merubah cara permainannya dari dua pemain yang baru dimasukkan. Gustavo Lopez. Ya, cukup lugas sekali Fabiano untuk menghalau serangan-serangan di daerah pertahanannya. Cukup berbahaya. Cukup terbuka. Lagi-lagi IKP menjadi penyelamat terakhir di depan gawang. Ya, Ahmad Amiruddin sentuhan pertama melakukan syuting langsung ke arah gawang. Lagi IKP bisa mementahkan tendangan dari Ahmad Amiruddin. Kesempatan kembali. Kali ini Yongki. Ahmad Amiruddin. Dendi Santoso, pemain yang mencetak 1 gol saat melawan Semen Padang. Aksi dari Ahmad Bustomi. Baik sekali kembali Ahmad Amiruddin. Roman Kemelo. Umpan mendatar. Baik sekali maksudnya kepada Dendi Santoso. Ya, satu terupas yang sangat berkelas dari Camelo, namun bolanya terlalu keras dan sayang sekali tidak bisa dikuasai oleh Dendi Santoso. Memang sangat sulit kita lihat anak-anak Arema untuk menembus daerah pertahanan dari Persela, di mana Karis Yulianto dan juga Fabiano Darosa bermain sangat baik di situ. Namun tentunya juga masih ada celah-celah yang bisa ditembus. Iya. Pelanggaran Karis Yulianto. Buka kali ini. Lebih dulu offside. Umpan kepada Yongki Aribowo. Ya, tepat sekali keputusan dari hakim garis untuk memberikan pelanggaran offside kepada Persela.
Belum berhasil Roman Camelo menciptakan gol untuk Arema Indonesia. Tercatat di musim lalu Roman Camelo berhasil menciptakan 2 gol untuk Arema Indonesia saat mengalahkan Persela Lamongan 2-1. Di mana 1 gol oleh Samsul Arif untuk Persela Lamongan. Ya, jelas sekali offside. Cukup berbahaya tadi. Masuki 2/3 dari pertandingan babak kedua ini. Kedudukan masih tetap sama kuat yaitu 0-0. Kali ini Roman Camelo coba mencari celah. Oh! Banyak sekali Ya, sebuah serangan dari Arema Indonesia. dan di babak kedua ini memang begitu banyak serangan dari sektor sayap yang masih sangat sulit. Ya, sebelumnya kita lihat ada tackling tadi dari Fabiano, sehingga Arema mendapatkan sepak pojok. Esteban Guillen. Itu Pemahu. Dari 8 pertandingan yang sudah dilakukan oleh kedua kesebelasan dalam rekam head to head, di mana kemenangan masih tetap untuk Arema Indonesia, sementara dengan 4 kemenangan, di mana Persela Lamongan hanya berhasil 1 kali mengalahkan Arema Indonesia dalam ajang Jarum Indonesia Super League 2009-2010 pada musim lalu tepatnya, di mana saat bermain di Surajaya Lamongan, Persela berhasil mengalahkan Arema dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Samsul Arif. Dendi Santoso. Ya, sangat berambisi sekali Dendi untuk melakukan shooting dari jarak yang sangat jauh. Sementara ada pergerakan dari sektor sayap sebelah kiri, di mana Roman Camelo dan juga Denny Wahyudi yang sudah berlari mencari space untuk diberikan bola. Namun Dendi ingin berusaha mencuri gol dari jarak yang sangat jauh. Esteban Guillen. Dengan sebuah pelanggaran. Kembali Dendi Santoso, Ahmad Bustomi. Oh. Ya, lagi-lagi buat satu pelanggaran. Kembali Hendro Siswanto. Aris Alfiansyah. Cukup terbuka Aris Alfiansyah. Iya, baik sekali usaha dari Alfiansyah. Tidak banyak peluang memang, namun dia berusaha untuk mencoba melakukan
shooting dari jarak atau ruang yang sangat sempit. Oh. Salah dalam tumpuan. Zulham Zamrun. Ya, sangat rugi sekali apabila terpaksa harus keluar juga. Iya. Zulham karena 3 striker sekaligus keluar. Berapa pelanggaran, dan inilah yang menunjukkan betapa kerasnya pertandingan kali ini. Pertandingan yang cukup emosional. Betul. Namun kita lihat memang masih dalam batas sportivitas yang cukup baik. Masih bisa dijaga emosi dari setiap pemain. Dendi Santoso. Oh, baik sekali Dendi Santoso. Hampir seluruh pemain Arema Indonesia membantu penyerangan, dan kali ini Zulham Zamrun. Baik sekali Zulham, masih menguasai bola. Gustavo Lopez. Offside, sayang sekali. Aris Alfiansyah. Sebuah kesempatan. Iya, tepat sekali. Kita lihat Alfiansyah sudah berdiri pada posisi offside. Kita dengar saya bagaimana Aremania terus memberikan dukungan Iya. kepada tim kesayangannya untuk bisa mencetak gol. Oh, baik sekali. Esteban Guillem. Dia agak sedikit terlambat dari kelihatannya wasit untuk mengangkat bendera. Terlihat agak sedikit onside sebenarnya Iya. pemain kamera. Umpan cukup terbuka. Ahmad Amiruddin kali ini. Lagi-lagi Iya. Fabiano Kerja keras Fabiano Beltran maupun Karis Yulianto. menjadi tembok yang sangat sulit ditembus. Tersisa waktu 8 menit. Kurang lebih di sisa waktu normal. Lagi-lagi Aris Alfiansyah tertangkap dalam posisi offside. Jelas sekali memang.
Oh, terlalu deras. Umpan kepada Benny Wahyudi tadi maksudnya. Ataupun Ahmad Bustomi. Yongki. Zulkifli Syukur. Oh, sia-sia kita lihat. Kembali Roman Kemelo belum berhasil. Bagaimana caranya untuk menembus gawang dari IKP? Sudah seperti kehilangan akal. Iya. Memasuki menit-menit akhir. Kreativitas cara berpikir pun mungkin sudah agak sedikit merosot karena tingkat kecapean atau kelelahan itu. Iya. Sehingga memang variasi di dalam bermain pun sudah sedikit berkurang. Yongki yang dituju. Sebuah umpan lewat sundulan tadi. Zulham Zamrun. Bersama Zulham dengan Gustavo Lopez. Baik sekali Zulham. Dan sebuah pelanggaran dari Benny Wahyudi. Iya, cukup cepat ya. Kita lihat Zulham mempunyai kualitas dribbling bola dengan sangat cepat. Ya, baik sekali triknya. Sedikit mengelabui Benny Wahyudi. Iya. Sehingga sedikit terprovokasi dan harus melakukan tackling. Oh, ya cukup cerdik. Balik Zulham. Ahmad Bustomi. Ahmad Amiruddin. Mencoba dalam permainan bola-bola pendek walaupun sudah berada di kotak penalti lawan. Ahmad Amiruddin kembali. Yongki. Steven VM. Zulkifli Syukur. Umpan. Oh. Ya, jelas tidak tanpa arah sama sekali kita lihat Zulkifli. Ya, gemuruh dari Stadion Kanjuruhan ini. Walaupun masih tersisa kurang lebih 3 menit ke depan. Kedudukan masih sama kuat di derby Jatim ini. Antara Arema Indonesia menghadapi Persela Lamongan. Harapan tinggi tentunya dari Aremania yang selalu mendukung dengan sepenuh hati kepada tim asuhan Miroslav Janu. Dan prestise tersendiri tentunya untuk Persela Lamongan apabila berhasil menahan imbang Arema Indonesia pada pertandingan ini. Ya, saya setuju Tiopi. Apabila ini hasil berakhir dengan draw, tentunya juga strategi dari Subangkit juga cukup berhasil untuk bisa menahan kemenangan dari tim Arema. Iya. Sebagai tuan rumah. Ferry Aryawan masuk menggantikan Aris Alfiansyah. Mena sudah mencetak 2 gol yang cukup bersinar musim lalu bersama Persiba Balikpapan. Zulkifli Syukur. Ya, sebuah hadangan dari Gustavo Fabian Lopez.
Terheran-heran tentunya Miroslav Janu, atau lebih akrab dipanggil MJ. Ya, kesempatan di menit akhir harus bisa dimaksimalkan. Tentunya melihat waktu yang semakin mepet sekali. Esteban Guillen cukup terbuka kali ini. Ferry Aryawan. Masuki menit akhir. Masih sama kuat kedudukan. Berkali-kali gempuran dari Arema Indonesia. Belum berhasil menjebol gawang Ikomang Putra. Ya, pelanggaran. Kali ini pelanggaran Arema dari Ahmad Amiruddin. Betul. Apabila sampai akhir pertandingan kedudukan masih tetap imbang 0-0, berarti Persela Lamongan merupakan tim ketiga yang berhasil menahan imbang Arema Indonesia di kandangnya. Namun tentu juga satu kerugian bagi Arema di pertandingan ini dengan menguasai hampir seluruh jalan pertandingan, namun mereka tidak bisa mencetak gol dengan peluang yang begitu banyak. Memang sangat terasa sekali dengan hilangnya 2 pemain dari Singapura yang tidak bisa diturunkan. Iya. Variasi serangan terlihat begitu kurang tentunya, dan pekerjaan rumah yang sangat sulit untuk Coach MJ, di mana pada pertandingan berikutnya Arema harus bertandang ke Jepara menghadapi Persija Jepara dan mengakhiri musim ini dengan menjamu Persisam Putra Samarinda dan Bontang FC. Pelanggaran dari Roman Golian. Bukan sebuah pelanggaran. Iya, Kita lihat. tidak ada sedikit pun gangguan dari Roman Golian. Katanya memang ini harus strategi dari Deddy Indra untuk mengulur-ulur waktu. Atau mungkin memang Deddy Indra mengalami masalah dengan kakinya. Sedangkan Persela Lamongan akan menjamu Persija Jakarta dan juga PSPS Pekanbaru pada tanggal 9 dan 12 Juni ini. Edi Santoso, 2 kesempatan terakhir, 2 kotak penalti. Kali ini cukup terbuka. Ahmad Amiruddin menciptakan gol di injury time dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Ya, kita lihat bagaimana begitu histerisnya para pendukung dari Aremania. Kita lihat di kesempatan terakhir, Ahmad Amiruddin, pemain pengganti yang disebut-sebut oleh Yopi, bisa menjadi seorang sosok penentu kemenangan. Ternyata berhasil Yopi. Wow! Gol di menit-menit akhir. Ya. Satu keberanian dari Denny Santoso untuk menusuk daerah penalti dan memberikan umpan kepada Ahmad Amiruddin. 2 pemain pengganti memberikan kontribusi Benar yang sangat sekali. baik bagi tim Arema. Iya. Sebuah kesempatan terakhir dari Denny Santoso. Kita lihat, inilah dia. Dalam tayangan lambat, walaupun berhasil atau mencoba dihalangi oleh Jimmy Suparno. Dan kali ini kita lihat Ahmad Amiruddin tanpa buang waktu. Ya, cukup baik, cukup tenang, dan cukup dingin sekali kita lihat di sini. Bagaimana eksekusi dari Ahmad Amiruddin, padahal kita lihat bola sedikit sulit karena bola ada saat dikontrol sedikit melambung ke atas dan dia melakukan sekali tendangan, memplacing dengan tidak keras. Namun sudah cukup untuk memberikan kemenangan. Ya. Di menit-menit akhir kita lihat di sini bagaimana kembali Ahmad Amiruddin melakukan pelukan dengan Esteban Guillen. Gol ketiga dari Ahmad Amiruddin di musim ini menyelamatkan muka Arema Indonesia di hadapan Aremania. Dan kita lihat penyesalan dari Mustafiz Fahrudin di menit-menit akhir. Inilah yang selalu dikatakan oleh Bung Fenat Huta Barat, konsentrasi.
dari para pemain sangat dibutuhkan di akhir pertandingan. Dan kita lihat selebrasi dari Miroslav Janu. Sekali. Kita lihat segenap official Janu dan juga Tony Ho sebagai asisten.